Pada malam hari ini saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, semua yang berkumpul di sini lagi ruwet KPK. Benar buatan Bu? Iya. Makanya saya kumpulkan malam Jumat ini, sama-sama kita ngadu ruwet. Kita sama-sama mempunyai keinginan, mempunyai hajat, terutama hajat tentang urusan-urusan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab makan opak. Kalau ngejawab harus kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati wa syafaatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma biiznillah bi qudratillah bi mahabbatillah bi sultan auli Allah sekut warabani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris-pewarisnya, wabil khusus kita yang berkumpul di tempat ini, maupun saudara kita, keturunan kita yang belum bisa berkumpul, mudah-mudahan di aku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati serta saya muliakan, serta saya banggakan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi, para ustadz-ustadzah, para alim ulama, para kiai, para sepuh dan bini sepuh, yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan syukur selalu kita menuju kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, seperti biasa pengajian rutin setiap malam Jumat ditempatkan biasanya di Majlis Ar-Ruh, karena malam ini spesial, 2 malam Jumat berturut-turut. Yang pertama, mengumpulkan manusia untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Yang kedua, disambung nanti malam Jumat Kliwon, Jumat depan kumpul balik. Ya, jadi malam Jumat double lima. Yang pertama, sebelum kita bermulai bermunajat bertawasul, beristighosah memohon kepada Allah, ada sedikit nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah senantiasa memberikan kita nikmat lahir dan batin. Pada malam hari ini contohnya Allah memberikan hidayah dan hidayah kepada kita, sehingga senantiasa kita bergerak, berjalan, bermuazahah, bersilaturahim, dikumpulkan di tempat ini. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, intinya orang yang berkah umurnya, ciri-ciri orang yang berkah umurnya, yang mau datang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang disayang Allah, yang senantiasa rindu dengan keinginan Gusti Allah. Kalau di diri kita masih ada malas, di diri kita di masa ada sakit, masih ada, itu berarti sakit hatinya, sakit pikirannya. Penyakit itu ada 2. Yang pertama penyakit dohir, yang kedua penyakit batin. Kalau penyakit dohir yang pertama itu selalu melanggar perintah Allah, selalu berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, semua yang berkumpul di sini lagi ruwet KPK. Benar buatan Bu? Iya.
Makanya saya kumpulkan malam Jumat ini, sama-sama kita ngaduhun. Kita sama-sama mempunyai keinginan, mempunyai hajat, terutama hajat tentang urusan-urusan di dunia. Karena apa? Doa itu ada dua, Bu. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di dunianya belum baik, maka di akhiratnya tidak akan baik. Kalau dunianya masih acak-acakan, pasti di akhiratnya acak-acakan. Percaya sama saya. Sekarang contoh, ibu nggak punya duit, utang banyak, sholat, Allahu Akbar, tang toko emas, tang pasar rau, tuh jasmaninya mah sholat, ruhaninya mah jalan-jalan. Nah ini berarti masih nggak benar ini. Tozaiyah dengan keinginan Allah. Makanya saya mengajak malam Jumat ini kita bersama-sama ngadu ruwet. Judulnya ruwet begitu. Kenapa saya ajak? Yang pertama, kita mempunyai kesulitan masing-masing. Entah itu kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan pokoknya mas segala kesulitan. Maka kita bertemu, berkumpul, bermunajat kepada Allah lewat barokah karamahnya para wali-wali. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan segala keinginan kita. Kenapa saya lakukan di lapangan? Karena yang pertama, intinya bertadabur alam. Kita bersama-sama bermunajat di alam yang terbuka. Karena tidak ada penghalang. Kalau dulu ada gentengnya. Kalau sini nggak ada tuh, langsung tembus. Yang pertama intinya jangan pernah selalu melanggar perintah Allah. Ibu kalau setelah ngaji pulang dari sini diusahakan adabiyah. Jangan kalau mau ngaji rapi banget, dandannya skincare, poles Wardah, lipennya lipstiknya Mirabella, ya tidur sama suami pakai autan, utangnya pakai tali plastik, nah, suami boro-boro Arab nafsu, gereget maya, ya, iya. Yang pertama obati penyakit lahir, Bu. Apa itu penyakit lahir? Penyakit lahir itu malas untuk melakukan ibadah. Terutama sholat. Sholat itu artinya Allah memanggil kita supaya kita berindu, supaya kita bercengkrama, supaya kita berkomunikasi dengan Allah lewat sholat. Makanya ketika kita malas untuk melakukan sholat, berarti badan kita ada apa ini? Berarti ada yang gak baik-baik saja di diri kita. Makanya ketika azan memanggil, diusahakan ibu menghadap kepada Allah secepatnya. Kenapa hidup kita susah? Yang pertama saya ajarkan. Kenapa hidup kita susah? Karena kita menyepelekan alam-alam akhirat. Karena kita menunda-menunda panggilan-panggilan Allah. Makanya dalam ajan, marilah kita menuju kemenangan. Kalau ibu pengen menang di dunia dan akhirat, maka lakukan ibadah kepada Allah. Usahakan sebelum ajan berkumandang, ibu sudah duduk di sejadah. Jangan tidur. Sebelum ajan berkumandang, ibu menghadap Allah. Bikin takjub Allah, maka Allah akan bikin takjub kepada kita. Itu penyakitlah lahir. Penyakit batin, apa penyakit batinnya? Yang pertama, riya. Kadang-kadang kita sholat, bacaannya bagus, Arabnya fasih, sholatnya tepat waktu, tapi pengen di alam. Di alam sama siapa? Siji, calon mertua. Rumahnya dekat masjid, ajan meluk, cengkoknya kayak dangdut. Nah, itu yang bahaya. Nanti ketika mati, Allah akan pertanggungjawaban perbuatan itu. Penyakit riya itu penyakit bahaya, Bu. Contoh kita ngaji bersama-sama di sini, lihat tetangganya pakai emasnya panjang sampai sini. Dulu, pak, bimbature. Apa sih? Jelang kah? Emasnya, orang mah dublek bukan deh. Penyakit ibu-ibu. Ya. Maka jangan pernah kita berbuat riya. Yang kedua, sombong. Karena iblis lebih pintar, lebih sakti, lebih fasih, lebih ibadahnya daripada kita, tetapi diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Makanya jangan punya penyakit sombong ya, Bu. Kita mau sholat tahajud 200 rakaat sebengi. Sebengi doang, esok mati. Capean. Itu sombong. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Duduknya boleh Allah, tidurnya boleh Allah, nguapnya boleh Allah, jalannya boleh Allah. Segala perkara dari Allah. Maka kembalikan kepada Allah.
Saya ingin mengajarkan keyakinan yang kuat kepada ibu-ibu, para jamaah semuanya khususnya. Karena kita keyakinannya kurang kepada Allah. Maka saya mengajarkan praktek bukan teori. Kalau teori mah banyak baca Quran bisa semuanya. Tapi praktek yang susah. Diusahakan ibu ketika memohon kepada Allah yang yakin. Hakul ya, yakin. Contoh begini, ibu besok tagih utang. Jam 7 pagi-pagi harus ada uang 200 juta misalkan. Ibu nggak punya duit, pasti palang ibu nasib. Bodrek tek sepak perpukat-pragat. Nah maka ibu sambil tidur memohon kepada Allah. Sambil tidur ngegerentes dalam hati. Besok dapat duit ya Allah buat berhutang. Besok dapat duit ya Allah dan berhutang. Yakin setrumnya gede pasti dikasih. Demi Allah, demi Rasulullah. Karena kita ini kurang yakin. Makanya doanya nggak nyampe-nyampe kepada Allah. Makanya dimanage dalam akal dan pikiran itu perbuatan yang baik-baik. Perkataan yang baik-baik, memohon kepada Allah yang baik-baik. Yang pertama intinya, hilangkan penyakit dohir lan batin. Makanya kita berkumpul malam ini, kita bersama-sama mohon kepada Allah, lewat berkah karamahnya para wali-wali Allah, kita memohon diampuni dosa-dosa kita. Ketika sudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, apa yang jadi inginkan oleh kita di dunia maupun nanti menuju kepada akhirat, pasti Allah kabul. Saya doakan malam ini, saya bantu dengan doa sekuat tenaga saya, memohonkan kepada para sesepuh, para wali-wali Allah, yang punya urusan, biar beres urusannya. Ya, yang pengen kaya, biar kaya. Ini malam ini meminta duit ke judulnya. Ini munafik beneran nih. Maka saya tanya ke saya, ke jemaah kan saya. Ngaji itu tujuannya mencari apa? Ridho Allah. Munafik bohong nih ridho Allah. Tujuannya tetap picis. Tujuannya tetap ingin selamat dunia selamat dunianya itu banyakin duit, bisa berangkat haji, ya, bisa bangun rumah, bisa sodako, bisa ngasih anak yatim. Ya, mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi demi Allah, demi Rasulullah. Yang hadir bukan kita saja. Ya, makanya kita mohon kepada Allah sesungguh-sungguhnya, mohon kepada Allah. Saya ajak sampai tahrim jikiran kuat betul. Sampai tahrim. Masuk angin balik-balik. Ya. Jadi ketika nanti berzikir, keluarkan suaranya. Jangan dipendam-pendam, bukan tarawak. Supaya apa? Yang pertama, penyakit batinnya keluar. Unak-unak, kegerunak, pikiran sing ruwet-ruwet, plong. Diusahakan pulang dari sini, plong semua. Amin ya Allah. Marilah kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Dengan berselawat kita mengagungkan Rasulullah, Allah mengangkat derajat kita, Allah memuliakan kita dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk sarang-sarang. RT di paten itu langsung dah husu. Ya. Yang yakin, yang husu, apapun yang kecium, yang terlihat, yang dirasakan, wis ning Allah sawas ya. Sampai ke guru nak, wangi apa gini? Ini biasa itu.